Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Selamat Hidayat, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Barat. Kali ini saya akan melakukan praktik rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir action dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, tapi saya ada rekan saya bernama Bapak Rahmat. Beliau adalah guru kelas 4. Baik Pak Rahmat, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Pak. Oke, karena sebentar ini saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran ini. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini Pak. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran antara lain dengan memberikan masukan, kemudian bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Pak Rahmat sebagai guru sehingga kompetensi Pak Rahmat bisa semakin meningkat dan memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat bagi murid kita. Pertama-tama kita akan melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu Pak. Jadi sebagai bentuk persiapan agar Pak Rahmat nanti bisa lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan kita yang kita. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini. Yang pertama adalah materi yang akan Pak Rahmat ajarkan. Pak. Materi sebenarnya adalah IPAS, dan jadi materinya tentang IPAS kelas 4. Yang akan dibahas itu tentang zat, massa, dan volume. Jadi materi kali ini adalah IPAS kelas 4 ya Pak, Ya. tentang massa, zat, dan volume. Terus bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampai dari pelajaran hari ini? Kalau tujuan pembelajaran sesuai dengan rencana, pertama saya melalui percobaan sederhananya Pak, peserta didik mampu menganalisis zat beserta karakteristiknya. Kemudian yang kedua yang ingin dicapai melalui percobaan sederhana, peserta didik dapat membandingkan karakteristik massa dan volume melalui media konkret. Jadi tujuan belajar ini adalah tentang sederhana ya Pak. Dari suatu paham, maka dilakukan dengan melakukan percobaan sederhana tentang zat, volume, dan massa ya Pak. Baik. Kemudian area pengembangan ini Pak yang hendak Rahmat capai itu seperti apa Pak? Kalau untuk saya pribadi, yang pertama ingin mengembangkan kemampuan profesional dengan cara menyampaikan materi zat dan karakteristiknya secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa, menjadikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa Pak. Kemudian mengembangkan kemampuan pedagogik dan sosial emosional dalam melayani memperlakukan dan menghadapi siswa yang memiliki keragaman kemampuan. Oke, baik. Jadi itu adalah hal-hal yang akan Rahmat capai ya. Terus kita nanti kiranya itu dari kedua atau ketiga area pengembangan itu yang Bapak sampaikan tadi, adakah yang secara spesifik ingin Rahmat kembangkan? Saya rasa di kemampuan pedagogik dan sosial emosional. Jadi kemampuan pedagogik dan emosional ya Pak. Jadi bagaimana dengan strategi yang didasarkan ya Pak dalam mencapai tujuan pembelajaran Rahmat kali ini? Baik itu metode pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang akan digunakan oleh Rahmat. Saya akan menggunakan strategi pembelajaran yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Yang kedua, memberikan contoh dengan alat peraga agar kita mampu menggabungkan karakteristik massa dan volume dengan media konkret. Dan kemudian yang terakhir, menyiapkan lembar kerja peserta didik yang sesuai dengan diferensiasi kebutuhan belajar siswa berdasarkan asesmen diagnostik. Jadi itu adalah strategi yang akan Rahmat lakukan ya. Kemudian pelajaran Pak Rahmat ini nanti setelah istirahat ya Pak? Ya, setelah istirahat Pak, sekitar jam 10.45, yaitu jam 10.45
Ya, jadi mungkin nanti bisa Pak Rahmat lebih siapkan lebih baik ya Pak. Ya. Dan ini hari di akhir ini Pak, kira-kira apa harapan dari observasi yang akan dilakukan nanti Pak? Harapannya kedepannya saya pengen apa namanya ada bantuan juga dari kementerian sejawat lainnya Pak. Kemudian harapan lain juga saya selaku guru mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik. Jadi itu adalah harapan yang ingin Pak Rahmat capai ya dari kegiatan observasi kita kali ini. Baik, kemudian untuk belajar karena ini masih menunggu jam istirahat ya Pak, ya mungkin nanti bisa melakukan persiapan lagi dan ketika di kelas nanti bisa lebih baik. Kemudian setelah melakukan observasi nanti dalam kelas, kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi. Nah, kemudian ada juga didampingi dari pengajar praktik. Kemudian setelah itu setelah selesai kita melakukan percakapan, kemudian kita akan evaluasi hasil atau observasi dari pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh Pak Rahmat. Baik, mungkin itu saja Pak Rahmat untuk presentasi kita kali ini. Sampai jumpa di kelas nanti saat kegiatan Pak bagi observasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibur. Ya. Selamat pagi anak-anak. Ya, sekarang silakan dipimpin doa dulu untuk ketua kelas. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sehat ya. Ada yang tidak hadir? Oke, kalau tidak ada, Bapak coba cek satu-satu. Baik, anak-anak, untuk hari ini kita belajar tentang pembelajaran IPAS. Pada hari ini, pada pembelajaran IPAS, kita anak-anak minimal mengetahui tentang ini, karakteristik zat. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran, kita minimal mengetahui kesepakatan kelas yang telah dibuat. Ketika kita belajar, ada kesepakatan kelas yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah apa? Kemudian yang kedua, tidak boleh. Ketiga, tidak boleh membuang sampah. Yang keempat, ini adalah tata tertib yang harus kita laksanakan supaya tujuan belajar kita yang tadi dibacakan dua tadi itu bisa tercapai ya. Baik, untuk selanjutnya sebelum ke kegiatan inti, Bapak harap anak-anak memahami apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, pada pembelajaran hari ini dalam bab 2 kita mempelajari tentang wujud zat. Di sini ya, wujud zat, yaitu zat materi, massa dan volume. Ya. Ini yang akan kita pelajari. Kemudian ada wujud zatnya. Dua ini akan kita pelajari. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan, anak-anak bisa paham. Bisa ya? Bisa. Baik, untuk sebelum melakukan kegiatan lain, anak-anak pertama akan Bapak sampaikan ini. Ada pertanyaan yang akan Bapak sampaikan. Kita melihat sebuah balon. Mengapa balon itu bisa membesar? Kira-kira menurut anak-anak? Ayo, siapa aja? Ayo. Karena ada oksigen. Nah, ketika ada oksigen, kemudian ketika ada pertanyaan lagi, ada dua balon, yang satu berbentuk bulat, yang satu gepeng atau apa ya bahasanya?
Ya, kempes. Itu kira-kira anak-anak bisa membandingkan kenapa kedua balon ini kok bisa berbeda? Yang satu bulat, yang satu kempes. Kira-kira kenapa? Satu ada udara. Nah, itu salah satu yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi untuk kegiatan selanjutnya kita akan membuat kelompok. Ya, kita akan membuat kelompok supaya nanti pembelajarannya lebih mudah. Nanti satu kelompok itu ada tugasnya masing-masing. Ya. Kemudian nanti akan mempresentasikan atau memberikan hasil dari percobaan yang anak-anak lakukan. Ya, untuk sekarang silakan anak-anak membuat kelompok. Ya, silakan. Setelah terbentuk kelompok, jadi mana kelompok 1 ya, terus kelompok 2 itu 3, ini 4. Jadi 4 kelompok kita buat ya. Oke, sebelum pembahasan lebih lanjut, akan Bapak bagikan buku yang nanti akan membantu anak-anak mengerjakan eksperimen atau percobaan yang anak-anak lakukan. Kelompok 1 ya, nggak boleh dua. Oke. Nanti untuk membantu kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi yang pertama kita membahas tentang zat ya. Sebelum melakukan percobaan lebih lanjut, kita mengenal zat dulu. Bapak sampaikan, zat adalah sesuatu yang menempati ruang yang memiliki volume dan massa. Itu namanya zat ya. Kita kenali dulu zat. Zat adalah segala sesuatu yang ya, zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan volume serta menempati ruang. Itu adalah zat. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang massa. Massa. Perbedaannya kita nanti akan terkecoh dengan kata-kata massa dan massa. Kalau massa yang ini menyatakan massa atau waktu. Kalau massa yang ini adalah berat ya. S-nya ada 2 padahal sepele, tapi artinya berbeda. Oke, sampai sini kita mengetahui berat. Sekarang Bapak harap kelompok 1 kita akan membandingkan. Bentar ya. Sekarang yang lain perhatikan ke kelompok 1. Nah, jadi supaya anak-anak paham apa yang itu yang disebut massa. Ini anak-anak tahu apa? Botol. Ada isinya enggak? Ya. Ini namanya? Air. Botol. Ada isinya enggak? Ada. Dalamnya apa? Air. Dari kedua benda ini ya perhatikan semua ya. Yang dinamakan massa itu adalah sesuatu yang mempunyai berat. Contohnya yang ada dalam botol ini. Apa tadi yang ada dalam botol? Air. Ketika botol tidak ada isinya, ini akan terasa ringan, tidak ada beratnya. Ketika diisi air, maka dia akan mempunyai berat atau disebut massa. Jadi kita kembali ke ini. Zat yang ada dalam balon ini namanya zat gas. Gas itu memiliki massa di dalamnya, ya, sehingga dinamakan zat gas. Nah, kemudian selain zat gas, ada zat padat. Coba sebutkan zat padat yang ada di sekitar. Batu, tanah, ya. Jadi udah contohnya itu ya. Jadi anak-anak paham.
Benda padat itu pasti memiliki massa, pasti. Nanti tinggal sifatnya yang berbeda. Nah kemudian yang terakhir tentang volume. Yang kelompok 2 coba. Apa itu volume? Ukuran suatu benda. Kalau full sampai ke sini, ini 600 ml. Itu adalah ukuran atau volume yang akan diisi. Ketika kita kasih air atau minyak atau apapun yang berbentuk cair, kalau dia full berarti volume dari botol ini berapa? 600 ml. Jadi sampai sini paham? Tentang volume. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas adalah kita coba mengerjakan isian hasil percobaan tadi yang sudah dipraktekkan sama teman-teman. Ya, kita ya silakan sampaikan. Silakan dengarkan. Kepada teman-teman di sini saya dan kelompok berikut berapa kelompok satu kelompok undang terkait dari sampai kaji berdasarkan pengalaman kalinya bersama dengan kelompok kami didapatkan hasil berdasarkan contoh dan sebagai berikut. Satu, carilah contoh dalam kehidupan sehari-hari termasuk zat padat, zat air, zat padat baku, air mesin, zat air berat dengan air, zat air asam. Terima kasih. Nah, seperti itu. Begitu ada yang ditanyakan teman-teman yang lain? Silakan kalau ada yang bertanya tentang contoh zat. Coba yang lain ada nggak? Kalau tidak ada, silakan duduk kembali. Ya. Kesimpulannya, yang pertama tentang zat itu tadi, anak-anak harus ketahui, pahami bahwa zat adalah sesuatu apapun ya, sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa dan volume. Kalau massa apa massa? Massa. Ayo. Massa adalah berat. Kalau bahasa sehari-hari berat. Kemudian volume kurang. Kemudian wujud zat ada berapa? Tiga apa aja? Padat, air, gas. Ya, oke. Kemudian satu lagi terakhir tentang ciri-ciri zat. Sifat-sifat zat. Sifat zat itu mempunyai ciri-ciri tetap dan berubah sesuai wadah. Kalau cair berarti dia selalu berubah, tapi volumenya tetap. Kalau gas selalu berubah. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Ya, jadi baik. Anak-anak, untuk hari ini kira-kira pembelajaran kita ini menurut anak-anak bagaimana? Seru? Menyenangkan? Apa lagi? Gembira? Kenapa? Membuat percobaan sederhana. Oke, jadi sampai di sini dan dari ditanyakan. Nah, Bapak rasa cukup, anak-anak boleh bersiap-siap. Dirapikan. Silakan untuk proses. Siap mulai.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca okupasi bersama saya Ahmad Farman Hidayat dan teman saya Pak Ahmad. Gimana Pak Ahmad, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca okupasi di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan observasi dan proses observasi di dalam kelas. Kemudian bagaimana perasaan Pak Ahmad setelah melakukan kegiatan dari kelas tadi? Alhamdulillah senang dan bersemangat Pak. Kegiatan ini. Baik, cukup ya Pak. Alhamdulillah, saya pun melihatnya tadi berjalan dengan baik. Baik Pak Ahmad ataupun siswa itu sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Kemudian bagaimana Pak Ahmad tadi penilaian sendiri atau performa yang Pak Ahmad sampaikan tadi ketika di kelas gimana? Apakah saat proses pembelajaran sudah berjalan baik Pak, sesuai dengan model diferensiasi dengan integritas, kompatibel, sosial dan emosional yang disusun. Namun ada beberapa hal mungkin ada kendala, tapi itu tidak seberapa Pak. Itu sementara Pak. Kemudian apa nih yang membuat Pak Ahmad menilai demikian? Yang membuat saya berdasarkan penilaian diri saya sendiri, saya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan aktif selama PBM, selama pembelajaran. Tetapi masih ada siswa yang kurang aktif. Nah, jadi perlu perbaikan kelompok, tugas secara berkelompok itu masih kurang Pak. Jadi memang dari kita nanti masih ada beberapa siswa yang aktif ya Pak, dan beberapa siswa juga yang masih bermain dan asik dengan kegiatan sendiri. Baik. Untuk pengamatan untuk pengamatan dari lama sendiri, kemudian saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak. Boleh ya Pak. Jadi menurut pengamatan saya tadi, menurut Pak sudah baik sesuai dengan yang diharapkan, di mana tujuan dasarnya Pak sudah sudah disampaikan seperti kita observasi. Kemudian area pengembangan juga sudah muncul ya Pak. Jadi adalah yang tentang kemampuan profesional, kemampuan pedagogik dan dasar emosional. Jadi itu yang akan dikembangkan. Jadi tadi sudah muncul saat pembelajaran. Kemudian murid-murid juga sudah aktif sebagian, namun ada beberapa yang belum memang. Nah, tentu ini untuk informasi bagaimana selanjutnya. Kemudian strategi belajar ini sudah muncul tadi Pak. Jadi tadi sudah menggunakan LKPD, sudah menggunakan praktik, balik sederhana. Kemudian selain itu juga siswa dikelompokkan berdasarkan asesmen diagnostik ya, awal yang dilakukan sebelum pembelajaran. Kemudian murid juga bisa menerima pelajaran dengan baik. Jadi senang dengan murid percobaan sederhana ya. Jadi yang sudah dilakukan itu tentang percobaan sederhana itu juga membuat murid jadi tertarik dengan belajar. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana pendapat Pak Ahmad tentang dari hasil yang saya sampaikan tadi? Bagaimana menurut Pak Ahmad? Menurut saya Pak, saya ingin berupaya menciptakan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid, kreatif, inovatif, dan menyenangkan, hingga siswa menjadi semakin aktif, dan yang jelas perlu bimbingan dari teman-teman sejawat lain. Berarti itu yang menurut Pak Ahmad ya. Kemudian selanjutnya kira-kira apa ini kendala yang Pak Ahmad hadapi di kelas tadi? Kendalanya masih ada siswa yang kurang aktif Pak selama PDM, maupun saat diskusi kelompok Pak. Bahkan ada yang bercanda dan bermain dengan temannya diskusi, pun mengerjakan tugas secara berkelompok itu. Terus dari dari kendala itu kira-kira apa nih Pak yang akan Pak Ahmad rencanakan untuk ke depan ya? Kira-kira seperti apa? Rencana saya Pak, upaya
memenuhi pemenuhan kebutuhan belajar siswa yang diprogram melalui pembelajaran diferensiasi yang baik, berdiferensiasi konten, proses, produk, mengintegritaskan kompetensi sosial dan emosional, dan juga kembali ke tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Yang mudah-mudahan rencana saya ini kedepannya berhasil. Baik, jadi lebih divariasikan di pengembangan di pembelajaran diferensialnya ya Pak. Dari konten, kemudian dari isinya, kemudian ada juga dari pelajarannya. Jadi itu misalnya yang akan kita lakukan. Kemudian kira-kira apa nih yang bisa membantu Rahmat kapan dilaksanakan rencana itu Pak? Kalau saya pengen kedepannya minggu-minggu ini ingin melaksanakan kegiatan lebih lanjut, apa yang direncanakan sesuai yang saya rencanakan tadi. Kemudian mungkin saya akan meminta bantuan kepada semua rekan sejawat yang lain untuk melaksanakannya. Kira Pak agar paling tidak semester ini Pak Bisa dilakukan ya Pak. Baik, keluarga sekali. Jadi rencananya semoga bisa terlaksana dengan baik dan bisa berjalan dengan baik. Kemudian saya tunggu nih kabar selanjutnya dari Pak Rahmat. Semoga positif kita kali ini saya dapat dalam tahun yang bisa publik ya Pak. Dan mohon bisa ditangani Pak. Ya, kemudian saya ucapkan terima kasih Pak untuk hasil kita pada hari ini. Kemudian apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kemudian akhir rangkaian kita seperti ini adalah sudah kita akhiri. Semoga dari observasi, kemudian observasi dan pas observasi ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran selanjutnya, gitu ya Pak. Baik, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.